Inspirasi untuk memulai bisnis Anda hanya di YouTube channel Kamu Bisa. Jangan lupa subscribe, share, dan nyalakan notifikasinya. Shalom, selamat malam untuk pemirsa Hope Channel Indonesia dan dimanapun saudara berada pada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam acara Kamu Bisa, karya mulia, bisnis luar biasa bersama dengan saya Dewi Chin. Malam ini saya akan mengajak saudara untuk bertemu dengan inspirator, orang-orang yang akan bisa memberikan inspirasi ide usaha kepada kita semua. Untuk itu jangan kemana-mana, selama 1 jam ke depan kita akan menyaksikan satu topik yang sangat menarik, yaitu mengenai seorang narasumber yang menemukan hobi dan juga passionnya di dalam membuat video-video tentang menu yang sehat, enak, dan mudah. Nah, ini 3 hal yang sangat jarang ditemukan. Jadi stay tune di acara Kamu Bisa ini, karena ini adalah program kerjasama dari Hope Channel Indonesia bekerjasama dengan ASI, yaitu Asosiasi Orang Awam Profesional dan Pengusaha Advent, yang membawakan topik-topik yang akan memberikan ide-ide dan juga inspirasi-inspirasi kepada saudara-saudara untuk memulai sebuah usaha dan berkarya. Karena karya yang mulia itu adalah kehendak Tuhan untuk menjalani hidup yang luar biasa. Mari kita bertemu sebentar dengan para narasumber kita pada malam hari ini. Saya akan sapa narasumber kita, yaitu Ibu Arita Pulumahuni. Selamat malam, Bu Rita. Selamat malam Ibu Dewi. Apa kabar? Baik-baik Bu, sehat-sehat ya. Luar biasa ya, kita sudah sampai di malam ini, di mana Bu Rita ini akan membagikan satu pengalaman yang menurut saya sangat-sangat menarik dan menjadi inspirasi juga buat saya. Jadi Bu Rita, nanti sebentar kita akan berbincang-bincang ya. Oke Bu. Nah, terima kasih sudah hadir malam ini. Baik, kita akan bertemu dengan kedua narasumber ahli kita, yaitu Profesor Insinyur Daniel Saputra. Selamat malam, Prof. Daniel. Selamat malam, Bu Dewi. Selamat malam semua narasumber. Selamat malam pemirsa. Salam Kamu Pasti Bisa. Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa. Seorang profesor, guru besar teknologi pertanian Universitas Sriwijaya. Jadi bagaimana cuaca malam ini di Palembang? Wah, seharian hujan. Wow. Nah, ini baru berhenti. Jadi berkat ya, karena hujan itu membuat tanah subur, kemudian memberikan hasil-hasil pertanian. Udara yang lebih bersih. Jadi berkat ya, udara lebih bersih, betul. Terima kasih Profesor Daniel sudah setia menemani kita, memberikan saran-saran dengan keahlian beliau di bidangnya. Nanti kita ngobrol lagi ya, Prof ya. Siap. Baik, narasumber ahli yang kedua adalah Insinyur John Lee Warren. Selamat malam Pak John Lee. Selamat malam Bu Dewi, selamat malam sahabat narasumber dan pemirsa yang ada di rumah. Nah, ini juga wajah yang tidak asing karena setiap Selasa pasti muncul nih di acara Kamu Bisa sebagai dosen kewirausahaan Universitas Papua yang akan memberikan juga saran-saran mengenai bagaimana memasarkan dan juga mengembangkan usaha-usaha para pemirsa ya atau narasumber praktisi yang hadir setiap hari Selasa. Terima kasih Pak John Lee. Salam untuk Papua pada malam hari ini. Terima kasih. Ya, pemirsa, kita akan masuk ke dalam diskusi yang sangat bermanfaat
yang tentunya saudara boleh bersiap-siap untuk mendengarkan pemaparan dari narasumber praktisi kita. Tapi sebelumnya kita lihat dulu video yang satu ini. Selamat pagi. Ini adalah pemandangan dari jendela kamar tidurku kalau selesai hujan malam hari. Mungkin karena udaranya bersih ya, jadi pada saat matahari, jadi pemandangannya tuh jadi bagus. Nggak setiap pagi sih bagus kayak begitu, tapi kebetulan pagi ini pemandangannya bagus, jadi makanya aku ambil. Nah, hari ini aku rencana mau olahraga dulu, gerak-gerak badan dulu dikit, karena fitness di tempat apartemen aku ini belum buka, belum boleh dibuka. Jadi ya di luar aja lah. Tapi sebelumnya siap-siap, cuci muka dulu, sikat gigi dulu, pakai sepatu, pokoknya kayak gitu deh, siap-siap. Rencananya sekitar 30 menitan. Aku gerak badan ringan aja. Tapi sebelum pergi, aku siapin minuman pagiku. Kali ini blueberry yang frozen, tambah pisang, tambah kismis yang non-added sugar. Jadi manisnya alami. Nah, di samping apartemen aku ada tuh taman kecil. Biasanya aku gerak badan di situ. Karena kenapa? Karena mataharinya tuh langsung. Karena ini kan ada di tingkat 3 ya. Jadi mataharinya tuh dapet lah. Kita mulai ya. Ya. Puter-puter dulu pergelangan kaki biar enak. Barulah lanjut dengan puter lutut kiri dan kanan. Pinggulnya goyang kiri dan kanan. Nah, ini gaya baling-baling bambu. Diteruskan dengan jurus 1000 tangan. Iya. Bahunya digoyang-goyang dikit, pergelangan bahunya. Ini kayak apa nih? Kayak Pergawati ya? Lumayan enak loh gerak badan walaupun cuman sebentar. Nah, ini ceritanya mau keseimbangan badan. Ya. Udah selesai nih ceritanya, 30 menitan. Ya jalan-jalan dulu biar badannya enak. Kemudian sapa tetangga dulu lah, speak sebentar. Masa sama tetangga nggak nyapa? Setelah itu langsung balik ke unit. Pastinya cuci tangan dong sebelum siapin semua. Nah, kita siapin lah semuanya. Kelihatannya udah gak sabar nih, udah aus nih. Sebenarnya aku pernah bikin loh mengenai smoothie. Nanti aku kasih linknya ya. Tapi itu bahannya lebih lengkap. Kalau ini kan apa aja yang ada di lemari es aku. Jadi yang aku punya saat ini blueberry. Jadi aku pakai blueberry, pemanisnya ya pisang dengan kismis yang non added sugar itu. Jadi manisnya dapat manis alami lah.
kita tambahkan susu sedikit biar rasanya lebih enak. Susunya apa aja loh, bisa susu dari kacang, dari susu murni, terserah lah. Nah, sekarang bagian icip-icip. 1. Ups, yummy. Enak nih kayaknya nih. Seger loh. Apalagi kalau habis capek. Thanks for watching. Saat ini saudara menyaksikan acara Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa dengan topik YouTuber menu sehat, enak, dan mudah bersama dengan narasumber praktisi yaitu Ibu Arita Pulumahuni dan juga bersama dengan narasumber ahli Profesor Daniel Saputra dan juga Insinyur John Lee Warren yang akan menemani kita selama 1 jam ke depan untuk membahas berkenalan lebih jauh dengan narasumber kita. Ayo kita panggil kembali Ibu Arita untuk bertanya lebih lanjut. Tadi video Ibu Rita itu wah alami sekali ya, sangat nature, sangat natural. Dan saya lihat menunya juga sangat mudah sekali yang dibuat untuk minuman di pagi hari. Tapi sebelum masuk ke masalah menu yang sehat, enak dan mudah ini, boleh berkenalan sedikit dengan Ibu Rita. Ibu Arita ini apa sih latar belakangnya, kemudian sekarang aktivitasnya apa, dan juga sejak kapan jadi YouTuber dan asal mulanya seperti apa? Mungkin bisa cerita sedikit, Bu Rita. Selamat malam semua. Para pemirsa juga para narasumber yang lain. Saya Arita Pulumahuni. Jadi sebenarnya saya dulu pekerja seperti biasa. Cuman kemudian pada tahun 2018 saya pensiun. Nggak tahu mau bikin apa. Jadi pikir-pikir ya coba-cobalah bikin YouTube. YouTube-nya sebenarnya pilih ABC, jatuhlah di YouTube yang makanan yang simple ini. Karena pada dasarnya saya nggak bisa masak. Jadi apa yang saya buat itu, kalau bagi mereka yang menyatakan bahwa mereka tidak bisa masak, berarti kalau lihat YouTube saya pasti bisa masak karena sangat simple, yang memudah. Kemudian di YouTube saya memang saya tidak menyuguhkan daging atau ikan, walaupun saya bukan vegetarian, tapi saya ingin orang melihat bahwa makanan yang tanpa daging dan ikan pun dapat enak. Nah, itulah yang menjadi tadinya saya punya basic fotografi, jadi saya membuat YouTube ini dengan alat-alat yang telah saya punya sehingga cost-nya juga jadi rendah. Dan jadilah YouTube itu, belajar dari awal, dari nol membuat video, akhirnya puji Tuhan saya bisa melakukan video untuk YouTube saya. Yang sekarang videonya sudah berjumlah 63 video. Begitu. Wow, luar biasa Bu Rita, belajar dari nol. Nah ini nih yang kita suka nih. Ini sangat jarang sekali ya. Kalau belajar mungkin seni-seni yang lain biasanya orang masuk kursus. Nah ini Ibu Rita belajar dari nol ini apakah ada ikut kursus masak atau benar-benar otodidak? Belajar dari mana aja nih sumbernya? Sebenarnya kalau dilihat kan YouTube saya itu sangat mudah ya. Jadi bahan-bahan itu sangat dan memang itu kayak misalnya sarapan pagi ya seperti itu saya sarapan paginya. Jadi saya mulai dengan itu.
Dan ada beberapa items memang yang saya ikut kursus, misalnya roti, kue, itu saya ikut kursus. Tapi untuk yang lainnya saya mencari ide di YouTube, tapi saya bikin dengan versi saya sendiri yang saya suka, gitu. Karena judulnya saya punya YouTube itu adalah It's All About My Favorite Food. Jadi semua makanan yang saya suka. Jadi kalau ada di YouTube saya lihat, oh ini bagus, tapi saya nggak suka A, B, C, oke saya ganti dengan apa yang saya suka. Intinya begitu. Jadi ini memang berangkat dari menu-menu yang dikonsumsi oleh Ibu Rita sendiri dan memang disukai. Jadi bukan sesuatu yang sengaja dipasarkan, tetapi benar-benar sudah dipilih ya menu-menunya. Jadi menu pilihan Bu Rita sendiri. Iya betul Bu. Nah, apa inspirasi awal kenapa sampai membuat YouTube menu sehat? Kita bicara menu yang sehat ya. Ada apa cerita di balik menu yang sehat, enak dan mudah ini? Kenapa bukan menu yang lagi tren atau yang disukai pasar misalnya? Ya, awalnya sebenarnya karena saya pernah sakit, saya pernah cancer. Jadi saya memilih makanan yang tidak banyak gula. Walaupun kalau untuk kue, saya berusaha untuk berubah gulanya. Saya cari tahu, saya baca di menu-menu itu ada beberapa kue memang tidak bisa diganti gulanya. Tapi untuk banyak hal saya kurangi gula atau cari gula pengganti. Karena kesehatan aja. Jadi saya pikir saya mau share juga ke orang bahwa makanan simple yang orang suka bilang makanan sehat itu pasti nggak enak. Tapi saya mau tunjukkan bahwa makanan sehat itu tidak selalu nggak enak. Bisa dibuat secara simple dan sehat juga untuk kita. Setidaknya mungkin tidak sempurna, tetapi saya setidaknya berusaha untuk mengurangi apa yang saya lihat bahwa tidak menunjang kesehatan saya. Itu aja. Jadi Ibu Rita ini adalah seorang cancer survivor ya? Iya Ibu. Dan sudah cukup lama ya Bu Rita ya? Berapa tahun? Sudah sekitar 14-15 tahun lalu. 14-15 tahun yang lalu, luar biasa. Dan satu hal yang membuat saya kaget, tadi Bu Rita bilang sejak saya pensiun 2018. Tidak terlihat seperti orang pensiun. Betul ya pemirsa, setuju dengan saya ya, bahwa Bu Rita ini terlihat masih aktif, seorang yang masih aktif bekerja. Jadi ini apakah manfaat juga dari menghidupkan pola hidup yang sehat? Tadi saya lihat olahraga di pagi hari, kemudian jus, menu yang sehat. Apakah merasakan manfaat juga dari menu-menu yang Ibu Rita konsumsi dan perkenalkan di YouTube Bu Rita? Manfaat pasti ada kalau kita memilih sesuatu makanan. Karena yang saya baca apabila kita memakan sesuatu yang masih hidup ya, masih sehat itu akan bermanfaat untuk semua sel-sel tubuh. Ya, sel-sel kita. Jadi itu saya berpendapat bahwa saya berusahalah semaksimal yang saya bisa untuk sel saya itu hidup, jadi sehat begitu. Itu pengetahuan saya tidak terlalu banyak, tetapi yang saya mengerti saya akan lakukan sepanjang saya merasa itu bagus untuk saya. Iya, betul sekali. Yang penting prakteknya ya, Bu Rita ya. Nah, sekarang cerita sedikit mengenai mengembangkan YouTube atau menu-menu yang sehat ini. Ini sudah Bu Rita lakukan selama berarti kurang lebih berarti dari 2018, berarti sudah masuk ke tahun keempat ya untuk mengembangkan video-video di YouTube ini. Apa yang membuat Bu Rita mau belajar atau mau belajar dari nol, kemudian masih mau aktif meskipun sudah bisa dibilang udah usia menikmati hasil jerih payah,
Dan apa sih yang memotivasi Bu Rita yang mungkin bisa juga jadi inspirasi pemirsa pada malam hari ini? Pertama-tama saya tuh nggak bisa diem, maksudnya buat saya setelah pensiun bukan berarti kita langsung diam, Ya. karena habis pensiun kita nggak langsung mati. Jadi kita masih hidup, yang harus apa yang kita lakukan, itu yang pertama-tama tertanam dalam pikiran saya. Terus kemudian saya berpikir apa yang saya harus perbuat yang juga mungkin dapat menghasilkan uang nantinya. Walaupun saya tahu tidak mudah, walaupun kalau orang tanya mereka selalu tidak menguatkan, tidak memberikan semangat begitu loh. Jadi saya pikir kenapa saya tidak mencoba dari awal dulu. Satu, itu berguna buat waktu saya juga, sambil menunggu mungkin bisa lakukan yang lain, tetapi saya akan melakukan itu. Kedua, saya akan belajar. Saya tahu dalam usia kita itu kita harus tetap belajar, karena membuat otak kita juga jadi segar. Kita bisa sehat dengan itu. Kemudian who knows, itu akan menjadi uang buat saya nantinya. Begitu. Itu aja, sesimpel itu. Nah, apakah hobi atau passion atau activity yang baru ini akhirnya menghasilkan, dalam arti memberikan income tambahan kepada Bu Rita? Jadi ada beberapa teman yang telah coba kue saya. Jadi kalau saya bikin kue kan saya nggak makan sendiri. Kadang saya kasih satpam di bawah, kadang saya kasih ke teman, kadang itu, dan mereka bilang enak. Terus kemudian salah satu teman saya, teman bekas kerja saya bilang, kenapa nggak coba untuk jual? Saya bilang, aduh bisa nggak ya jual? Kita coba aja, kata dia. Nah, jadi saya baru coba jual itu Lebaran kemarin dan Natal kemarin. Ternyata ya lumayan lah dapatnya begitu. Jadi saya lihat, oh ada menguntungkan juga. Jadi selain menunggu YouTube ini berkembang, ada hal juga mungkin kalau orang kenal makanan saya yang sederhana ini bisa juga dijadikan uang gitu. Ya, artinya hobi bermanfaat untuk diri sendiri dan juga bisa menghasilkan. Nah, pasti itu yang dicari banyak orang. Saya yakin sekali ya. Menggunakan waktu kita dengan berguna tadi seperti yang Bu Rita bilang, dan juga memang mengkonsumsi menu-menu yang dibuat menjadi kesehatan buat dirinya dan akhirnya menghasilkan income. Nah, kalau misalnya pemirsa ada yang penasaran nih, YouTube-nya Bu Rita yang mana sih? Mungkin sambil mau ngecek-cek menu-menu sehat ini, ada di mana YouTube-nya Bu Rita? Yang ada di Ari Pul. Arinya tulisnya Arye Pul. Arye Pul. Ya. Oke, Arye Pul. Jadi singkatan dari nama Ibu Rita Pulumahuni ya. Nah, gampang Ya, nih. betul. Nah, silakan tuh. Kalau pemirsa yang penasaran, silakan cek langsung YouTube dengan address Arye Pul. Arye Pul. Nanti di sana ada 60 lebih video menu yang coba cek sendiri apakah betul itu mudah dan kemudian dipraktekkan apakah itu enak dan tentu sehat ya, dan pasti sehat. Oke, kalau dalam membuat video, Bu Arita itu menghabiskan waktu berapa lama sih membuat video? Itu kan tadi belajar dari nol ya, meskipun memang punya skill dari sisi fotografi, tapi membuat video, apakah itu semua dilakukan sendiri atau ada yang bantu? Kemudian berapa lama menghasilkan satu video untuk YouTube Bu Rita? Jadi lumayan lama. Jadi kalau saya mulai jam 10 bisa habisnya sore, karena saya kan bikin sendiri. Jadi kadang-kadang pertama di set untuk di depan, nanti kalau mau close up kita harus pindahin lagi, ngeset lagi. Itu yang bikin agak lama. Jadi kadang-kadang kita mulai jam 10, habis bisa jam yang sore lah, bisa jam 4, jam 5. Kadang kalau ada kendala ini dan itu berarti jam 6 begitu. Bisa begitu.
Hmm. Tapi Jadi- menyenangkan. Ya, kalau hobi pasti menyenangkan, nggak kerasa ya. Daripada kalau satu hari itu cepat ya Bu Rita ya. Kita cek-cek Facebook aja udah setengah hari ya. Iya, betul. Atau nonton sinetron misalnya. Satu hal lagi saya tidak punya studio yang kedap suara. Iya. Jadi saya harus perhitungkan kalau walaupun saya ada di apartemen lantai 8, itu kalau jam sholat itu kedengeran. Jadi saya harus mengejar waktu, apalagi kalau Jumat saya tahu jam 11 itu sebelum jam 11 saya udah sampai di mana, nanti kita stop di situ. Stop, makan dulu apa dulu baru kita mulai lagi. Jadi harus perhitungkan itu gitu. Karena saya langsung video, langsung suara. Kadang kan orang ada yang rekam suara. Itu buat saya akan lebih susah. Jadi saya kayak video yang tadi itu rekam suara. Jadi videonya dulu baru rekam suara. Buat saya lebih lebih ribet lah. Jadi saya lebih suka langsung video, langsung bicara dan perhitungkan waktu yang masjid atau apa itu saya harus perhitungkan juga. Itu juga akhirnya jadi molor. Apakah alat yang digunakan itu yang canggih atau alat device yang sehari-hari? Nah, siapa tahu kan ada yang mau bikin ini susah nggak ya, Bu Rita? Harus punya device seperti apa ya? Oh, enggak, sebenarnya ada beberapa video yang saya buat hanya dengan menggunakan HP. Ada juga. Karena saya basicnya fotografi, memang saya ada kamera. Jadi pakai kamera itu yang saya beli hanya lampu. Jadi saya ada beberapa lampu kamera, tapi saya ada lampu tambahan karena saya melihat sinar dari kiri, dari kanan jatuh gitu. Tapi itu lampu pun saya beli di online, jadi dengan harga murah. Jadi semuanya bisa dilakukan kalau kita memang niat dan mau ya. Iya. Gitu. Jadi nggak perlu barangnya mahal. Pakai HP pun sudah bisa gitu. Baik, jadi ada dua hal nih yang kita bisa pelajari dari Ibu Arita. Pertama, bagaimana membuat video YouTuber, tentu nanti satu hari nanti akan menghasilkan ya Bu Rita ya. Ya. Dan kemudian yang kedua, dan itu mudah, device-nya semua juga sesuatu yang sederhana, tidak yang rumit-rumit, tidak perlu studio. Tinggal time management aja. Kemudian yang kedua adalah menu yang dibuat, dicoba sendiri, dicicipi sendiri, dikonsumsi sendiri, dan itu pun mudah. Nah, jadi topik kita malam ini tuh tepat sekali. Sehat, enak, mudah. Mudah ini bukan hanya masalah menu, tapi juga masalah mengembangkan video dalam YouTuber. Menarik sekali, Bu Rita. Kita akan masuk lagi ke pembahasan lebih jauh bersama dengan narasumber ahli kita. Sementara mungkin pemirsa jika ada pertanyaan atau penasaran ya, yang ingin ditanyakan kepada Bu Arita, silakan bisa menghubungi kolom chat di YouTube ataupun melalui nomor HP call center yang ada di layar saudara. Sebentar kita akan break melihat video yang berikut ini. Pemirsa, tadi barusan kita menyaksikan smoothie strawberry nanas segar. Ini bisa jadi satu ide juga untuk menu yang sehat.
enak dan mudah. Nah, kita kembali akan berbincang dengan ketiga narasumber kita. Tadi kita sudah membahas mengenal lebih jauh Ibu Arita Pulumahuni yang menggunakan waktu di masa pensiunnya, kemudian menghasilkan hobi yang dari nol, dari membuat video-video menjadi YouTuber, dan kemudian juga memiliki 60 lebih video menu yang sehat, enak dan mudah, dan juga sudah mulai dikembangkan menjadi usaha atau bisnis yang memberikan penghasilan. Menarik bukan? Nah, kita akan berbincang dulu dengan narasumber ahli kita, kepada Profesor Daniel. Prof, tadi setelah mendengar apa yang Bu Arita sampaikan, mungkin dari Profesor Daniel ada insight-insight yang bisa dibagikan pada malam hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Memang salah satu cara kita untuk mempromosikan ya produk atau aktivitas kita pada saat sekarang ini adalah menggunakan media ya, media online. Dalam hal ini salah satunya adalah YouTuber, masih banyak media-media lainnya. Nah, cara ini kelihatannya saat sekarang lebih efektif. Kenapa? Karena orang mempunyai waktu yang terbatas, banyak aktivitas sehingga mereka tidak punya waktu sebetulnya ya untuk pergi khusus belanja. Oleh karena itu mereka sering mencari apa yang mereka inginkan di media ya, di media online khususnya, karena khususnya bagi orang pada zaman milenial. Nah, dengan cara itu produk kita bisa kita promosikan. Nah, tidak perlu sebetulnya untuk membuat terlampau rumit ya atau canggih. Yang penting mudah dicerna, mudah diterima oleh orang ya, dan menarik ya, dan menarik. Jadi tidak perlu terlampau aneh-aneh sebetulnya. Kalau kita lihat tadi yang dibuat oleh Ibu Arita ini adalah sesuatu yang kehidupan sehari-hari ya, orang sarapan pagi atau kegiatan apa, olahraga ya, dan mudah ya. Dan juga kalau dia misalnya membuat, saya sudah lihat beberapa videonya, buat kue ya, mudah ya, enak dan sebagainya, dan mungkin boleh diberi ya di bawah komentar kalau mau pesan atau apa begitu ya. Dan memang perlu waktu ya, perlu waktu untuk mempromosikan. Namanya kalau kita baru mulai ini adalah pemula, dan tentu seperti kata Bu Rita punya latar belakang fotografi yang lebih memudahkan ya, memudahkan dalam pencahayaan. Kalau sepertinya saya yang bukan hobi fotografi, maka kalau saya akan membuat seperti ini, seperti yang dibuat Ibu Rita, maka tentu saya akan mesti ngambil kursus atau belajar ya, otodidak bagaimana tentang pencahayaan, sehingga penampilan saya di video itu menjadi lebih baik ya. Nah, dengan cara begini tadi Ibu Rita sudah 60 lebih ya. Ada teman saya juga bahkan sudah punya subscriber tuh hampir 4.000, yang ditampilkan hanya sederhana-sederhana. Ya, kebetulan di Palembang ya, dia menggunakan sesuatu yang sederhana, bagaimana cara misalnya membuat makanan itu awet tanpa menggunakan pengawet. Ya, nah, banyak orang ya yang sekarang mengarah ke sana. Jadi sederhana, topiknya hanya sederhana ya, mengendalikan, baik kita sebut secara ilmiahnya itu aktivitas air ya. Tapi dia dengan ini. Kemudian yang kedua adalah komunikatif. Jadi banyak orang sudah membuat tetapi tidak komunikatif, tidak, seolah-olah tidak berinteraksi. Ya, nah Ibu Arita ini kelihatan dia seperti bicara, ngobrol dengan orang ya. Nah, ini komunikatif dan membuat orang seolah-olah yang menonton itu adalah temannya, sahabatnya begitu ya. Dan ini yang perlu diperhatikan khususnya bagi pemula di dalam mempromosikan produk-produknya secara online ataupun
ya menggunakan media YouTube. Dan media YouTube juga tentunya kalau kita sudah banyak yang melihat, menonton, ya mulai akan dipasang iklan oleh YouTube. Dan iklan-iklan inilah yang akan memberikan kontribusi income bagi kita. Ya, teman saya tadi yang punya subscriber banyak itu saya tanya, wah sudah bisa ngajak saya makan pempek dong. Wah sudah lebih Pak daripada itu ya. Padahal hanya sederhana karena kebetulan dia dosen. Bagaimana cara mengukur kekerasan produk, gitu ya? Bagaimana menggunakan alat ini? Tapi banyak orang yang nonton, ya. Nah, jadi dan tentu kita mesti mempromosikannya juga ke teman-teman kita. Saya kadang-kadang memberi tugas kepada mahasiswa untuk membuat karena ini anak-anak milenial khususnya pada waktu pandemi sedang parah-parahnya itu untuk membuat video, ya. Saya akan beri tugas, kemudian dia mesti memvideokan tugasnya. Dan kemudian dia mesti mempromosikan ke teman-temannya, ya sedemikian rupa yang like atau subscribe-nya paling banyak, nah, itu akan mendapat penilaian yang relatif lebih ada pembobotannya, ada pembobotan dalam penilaian, ya. Nah juga dengan seperti itu, ya tentu kita mesti teman dari mulut ke mulut, ya atau mungkin media yang lain ya yang kita gunakan sehingga orang melihat. Kadang-kadang orang kan tidak kenal, ya. Tidak kenal jadi dia tidak lihat. Jadi kita perlu membantu juga ya, membantu untuk mempromosikan video-video kita itu. Dan ini untuk jangka panjang pasti akan memberikan kontribusi khususnya tambahan penghasilan. Apalagi ya bagi orang-orang yang sudah seperti kita tadi tanda kutip pensiun ya, padahal dia nggak pensiun ini ya. Iya, pensiun masih dari produktif kegiatan ya. Pekerjaan formal ya. Iya. Pekerjaan formal tapi tetap mesti aktif terus ya, aktif sehingga seperti Ibu Aryeta ini aktif sehingga dia masih terlihat seperti muda. Betul. Ya, walaupun umurnya sudah ya nggak jauh lah dari saya. Makasih. Baik, terima kasih Profesor Daniel. Jadi membetul sekali ketika kita aktif, maka kita akan makin hidup. Apalagi mengkonsumsi menu-menu yang hidup tadi seperti yang Bu Arita bilang. Jadi makin hidup lah, makin panjang umur ya, Prof ya. Dan hobinya Bu Arita ini memang sangat cocok di zaman sekarang. Ya, mulai dari pandemi, pasca pandemi. Jadi memang YouTube itu adalah tempat yang dicari orang. Saya yakin Pak John Lee setuju nih, karena beliau selalu concern terhadap masalah marketing, bagaimana mengembangkan usaha. Pak John Lee mungkin bisa memberikan insight dari apa yang Bu Rita lakukan ini. Bagaimana nih supaya subscriber atau view-nya itu makin banyak? Saya barusan subscriber Aripul yang ke 269. Jadi pemirsa tolong subscribe sekarang karena ini termasuk juga kita mendukung ya. Kita mendukung usaha ataupun passion yang hobi yang dibuat oleh Ibu Arita ini. Silakan Pak John Lee jika ingin memberikan masukan atau saran-saran untuk mengembangkan YouTube ini. Baik, terima kasih. Selamat malam buat semua dan pemirsa yang ada di rumah. Jadi kita sudah ikuti pembahasan yang sangat menarik dan Ibu Rita ini sudah mencoba dan memang berhasil. Dan para pemirsa, baik mereka yang sudah purna bakti atau purna tugas sudah pensiun, sebetulnya Ibu Rita ini sudah menemukan dunia baru setelah dia meninggalkan dunia lamanya sebagai seorang pegawai. Nah, dunia barunya ini adalah dia masuk dalam kegiatan-kegiatan yang mengisi waktu tetapi juga memberi manfaat ekonomi. Dan tadi dikatakan bahwa YouTubernya yang sudah subscribe itu sudah 260 sekian dan itu akan terus bertambah. Jadi sebetulnya yang dilakukan adalah didorong ya kegiatan ini dengan gencar melalui promosi ya, kemudian para peminat akan bertambah, pada akhirnya peminat ini akan menjadi konsumen tetap dan pada akhirnya ada dua manfaat ya. Manfaat pertama, produk yang kita tawarkan itu akan laku terjual ya.
Kemudian yang kedua, Ibu Rita atau siapapun dia yang menjadi pelaku YouTuber ini akan mendapatkan benefit atau mendapatkan manfaat dalam bentuk finansial ya. Karena semakin banyak peminat tentu akan semakin tinggi nilainya dan manfaat ekonominya pun akan menjadi lebih besar. Nah, yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah siapapun dia sebetulnya bisa mencoba ya. Karena ide bisnis itu kan kita bisa ciptakan sendiri. Dan ide bisnis ini kita juga bisa mengevaluasi atau kita bisa mendesain ya. Katakanlah kalau seperti Ibu Rita tadi, kekuatannya adalah dia sudah punya waktu cukup. Walaupun sebetulnya dia punya kemampuan teknis yang sangat terbatas, dia harus belajar ya bagaimana meramu menu yang sehat, yang mudah dan dapat dipasarkan. Yang paling penting yang dilakukan adalah dia menyadari apa kekuatannya. Ya. Tadi dikatakan dia sebagai latar belakang fotografer itu modal awal ya, modal awal. Dan memulai bisnis itu sebetulnya tidak susah ya. Kenapa? Karena kalau kita hanya bercita-cita dengan gagasan-gagasan yang banyak tapi tidak pernah memulai tidak pernah memulai, maka tentu tidak akan bisa terlaksana. Sehingga semudah apapun ya yang kita bisa lakukan, yang penting kita memulai. Dan pada saat kita memulai seperti yang diceritakan oleh Ibu Rita tadi, ternyata memang menyenangkan, kemudian dapat menjiwai, kemudian dapat menghidupkan aktivitas yang dia telah lakukan, dan itu menjadi sebuah aktivitas, sebuah gaya hidup yang betul-betul bisa memberi manfaat di dalam kehidupan Ibu Rita dan juga memberi manfaat bagi banyak orang yang membutuhkan akan produk-produk yang ditawarkan. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Iya, terima kasih Pak John Lee. Jadi kita juga melihat bahwa salah satu kunci dari keberhasilan sebuah pemasaran atau pengembangan usaha adalah mengenai konsistensi ya Pak John Lee ya. Ya, betul. Karena kalau kita konsisten, kalau Ibu Rita konsisten untuk memproduksi videonya, tadi dibilang 1 hari 1 video, dan itu juga tidak dipaksakan, santai aja. Tapi kalau itu dilakukan secara konsisten dalam waktu yang lama, tentu akan makin banyaklah videonya. Dan namanya view atau viewers ataupun subscriber itu kan seiring dengan berjalannya waktu ya Pak John Lee ya. Betul, betul. Baik, terima kasih Pak John Lee. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber ahli kita bisa menjadi satu tambahan wawasan untuk pemirsa, dan juga untuk Bu Arita, karena kita ingin melihat YouTube-nya Aripul ini tuh satu hari nanti akan meledak ya dan menjadi monetizer. Bu Rita, dari semua menu yang saya lihat ini kok banyak menu-menu seperti Poffertjes, baby Dutch, pancake, itu seperti ada ciri khasnya. Ini menu khas apa nih yang paling banyak di dalam YouTube-nya Bu Arita? Sebenarnya kayak saya teringat akan waktu saya kecil, ibu saya itu memang pinter buat kue. Ya. Jadi saya ingat cara dia pancake itu memang biasa dihidangkan. Cuman saya baru tahu bahwa pancake itu ada berbagai macam cara. Ya pancake ini, ya baby pancake, Poffertjes, itu semua pancake. Itu saya teringat itu, makanya saya bikin. Kedua, menu itu sangat simple banget bikinnya. Bahkan anak kecil yang baru belajar mau bikin kue, bikin itu aja bisa jadi. Tapi menu itu kalau dicoba enak sekali. Padahal di luar kalau dibeli mahal. Kalau kita bikin nggak mahal. Jadi sebenarnya kalau kita mau irit, apalagi sekarang bahan-bahan mahal, mau jajan, mau apa, bikinlah sendiri. Sama seperti ibu-ibu kita zaman dulu. Mereka bikin sendiri makanan yang enak. Padahal kalau kita duduk di kafe, makanan itu jadi mahal. Padahal kalau kita bikin semua di rumah, dengan suasana yang enak, ada teman-teman, kita sajikan, nggak usah pesan, itu jadi lebih
apa ya, biaya lebih ringan, kita lebih enak, teman-teman juga enak begitu. Jadi inspirasinya adalah bahan-bahan yang pernah saya makan pada saat kecil. Karena ibu saya memang senang bikin kue. Begitu. Iya, jadi saya lihat, saya sambil melihat juga menu-menu yang ada di hampir 60 lebih video Bu Arita. Dan yang paling banyak viewersnya ini antara lain ya, saya sebutkan ada combro, ada kastengels, kemudian udon, tumis sayur, terong panggang kecap manis, spaghetti bolognese tanpa daging. Wah, ini udah hampir 1000 nih, udah sama mencapai 1000. Dan yang paling tinggi saya lihat banana pancake, 1100 viewers. Saya mau tanya Profesor Daniel, kira-kira kenapa ya menu-menu ini yang mendapatkan viewers paling banyak gitu? Profesor Daniel. Baik, terima kasih. Memang kalau kita ingin membuat produk adalah produk yang familiar dengan orang, ya, dan mudah dibuat, ya, dan menarik, ya. Jadi kalau kita lihat banyak, kalau kita perhatikan, dan juga tidak terlampau panjang. Jadi kadang-kadang ada yang buatnya panjang, ya, ada sampai 20 menit. Cukup sekitar 10 menit sebetulnya kalau dibuat, ya, orang itu kalau lebih dari 10 menit, 15 menit, lebih dari itu udah mulai bosan. Ya, jadi dalam videonya dibuat sekitar 10 menit, ya, 8 paling 15 menit itu sudah cukup panjang, ya. Dan produk tadi, ya, kemudian cara kita menyajikan, mungkin ada kiat, ya, atau trik-trik bagaimana membuat suatu produk itu jauh jadi lebih mudah. Dan yang tak kalah penting adalah rasa. Kalau makanannya, rasa itu nggak bisa dibohongi, ya, nggak bisa dibohongi. Dan juga kadang-kadang, ya, ini tadi yang ingin disampaikan oleh Bu Arita adalah bagaimana tanda kutip makanannya sehat, tetapi enak. Ya, ini kan kadang-kadang ada konotasi makanan sehat itu tidak enak, ya, makanan enak itu tidak sehat. Nah, ini adalah sesuatu yang berbeda, ya. Jadi yang dibuat oleh Bu Arita ini makanan itu tanda kutip sehat, mudah dibuat, mudah tidak memakan waktu dalam membuatnya, ya, dan itu enak, ya, enak. Nah, ini yang perlu selalu diperhatikan kalau kita ingin membuat produk, ya, atau mempromosikan suatu produk di media online, ya. Ini pengalaman saya melihat berbagai media begitu, ya, berbagai topik gitu, ya. Kecuali, ya, memang ada kuliah, ya, itu panjang, ya. Tapi kalau yang familiar gitu maksimum 15 menit, 10 menit, ya. Bahkan ada yang hanya 5 menit. Tentu editingnya itu, ya. Editingnya itu menyita waktu tadi seperti kata Bu Arita, ya, bisa 1 harian, ya, atau bahkan lebih, ya, kalau kita membuat dia bagaimana perpindahan antara satu scene ke scene lain itu smooth dan bisa nyambung, gitu. tidak meloncat-loncat. Itu perlu diperhatikan. Iya, jadi terima kasih Prof. Jadi durasi itu juga menentukan, dan tadi benar sekali, ya. Jadi paradigma orang pada umumnya bahwa menu sehat itu pasti tidak enak, menu enak pasti tidak sehat, menu sehat itu tidak mudah, menu yang mudah itu, ya, gitulah pokoknya paradigma yang bisa dilawan dengan YouTube dari yang buat oleh Ibu Rita. Nah, Ibu Rita untuk membuat menu-menu yang ada ini, apakah Ibu Rita inspirasi sendiri atau berdasarkan request dari subscribernya Bu Rita? Biasanya seperti apa proses untuk pemilihan menu yang akan dibuat? Biasanya saya kalau mau bikin gitu, saya udah mikir saya enaknya yang mana, ya, saya bikin apa. Dibantu dengan YouTube saya cari. Saya cari YouTube yang dari luar atau dari sini. Cuman kendalanya kalau YouTube dari luar kan bahannya suka nggak ada di sini, gitu. Iya, betul. Bagaimana ditukar sehingga dapat bahan dari sini, begitu. Jadi tapi di YouTube saya itu saya jarang
bikin cicip dulu, baru kemudian bikin video. Karena saya akan lihat video berkali-kali, kemudian saya langsung take, saya ambil. Wow. Dan kalau misalnya pas dicicip itu saya rasa nggak enak, itu videonya saya nggak akan masukkan. Jadi apa yang saya lolos sensor sendiri lah begitu. Makan enak, oke, langsung di. Kalau nggak, aku nggak akan masukkan di video saya. Wow. Begitu. Luar biasa, langsung, pokoknya langsung dibuat. Setelah tentunya direview ya. Kalau 2 kali kan ongkos. Betul sekali, betul. Nah, dari semua menu yang Ibu Rita bikin, mana yang sudah menjadi usaha atau mulai dijual untuk mendapatkan penghasilan? Kastengel sama kue kenari. Gitu. Karena saya berpikir bahwa kalau pesan, saya punya oven kan bukan oven untuk usaha. Ya. Jadi oven yang untuk di rumah. Jadi kalau saya berpikir, kalau misalnya saya bilang saya buka PO, itu saya sudah bikin beberapa toples 1 minggu, 2 minggu sebelumnya, karena makanan itu lebih awet. Jadi kalau kita sealed-nya benar, apa semua itu bisa disimpan seminggu. Jadi ditawarin langsung kalau ada orang saya dua gitu, jadi langsung kirim. Beda kalau orang yang memang punya punya oven yang memang untuk bisnis, itu dia besar, jadi langsung bisa kalau masak buat panggang buat 2-3 menu resep gitu. Saya nggak bisa, harus satu tunggu gitu. Itu yang diakalinnya seperti itu. Iya, jadi itu tadi sudah dijual dalam bentuk hampers ya. Kalau saya lihat di sini ada iklannya untuk hampers ini. Dan hasilnya bagaimana? Cukup ya buat shopping-shopping gitu? Untuk pertama lumayan lah. Puji Tuhan lumayan. Iya gitu. Iya, jadi kalau pemasarannya sendiri ke kalangan mana? Apakah dari masih di teman, masih antara di teman? Ya. Apakah Jadi dari apakah dari subscriber sudah ada pemesanan untuk buka PO? ada, cuman masih belum banyak, baru 1-2. Ya, Gitu. berarti mungkin perlu dikenal lebih jauh lagi ya, Bu Rita ya. Nah, terus harus alat ovennya mesti memadai. Nanti kalau per requestnya udah banyak, PO-nya udah banyak, pasti Ibu Rita akan mulai mengembangkan usaha. Nah, sekarang semua dikerjakan sendiri, mulai dari mencoba menu, membuat videonya, upload ke YouTube, pokoknya benar-benar sendiri. Dan semua itu. Maaf, yang lucunya karena saya makan itu kue ya, kastengels itu kan baunya kemana-mana tuh. Iya. Jadi ada tetangga itu bisa dijual oleh beberapa toko. Jadi dari baunya itu bisa mengundang orang untuk beli. Bau kuenya aja bisa memasarkan dirinya ya ke tetangga ya. Luar biasa. Nah, Bu Rita, nggak kerasa nih ya kok kayaknya waktunya kurang ya, padahal masih banyak kita mau bahas, tapi udah tinggal beberapa menit terakhir. Ada nggak pelajaran yang Ibu Rita dapatkan atau yang ingin dibagikan kepada pemirsa untuk menjadi inspirasi buat setiap, apakah itu wanita, apakah itu para pensiunan ataukah yang masih aktif, yang punya banyak waktu untuk memulai sebuah hobi atau akhirnya mengembangkan jadi usaha. Apa yang mau Ibu sampaikan kepada pemirsa? Yang penting satu, jangan pernah berpikir bahwa kita tidak bisa belajar sesuatu yang baru. Kedua, tidak semua teman juga mendukung. Dan kalaupun mereka tidak mendukung, jangan putus asa. Jadi semangat itu memang harus dari kita yang pertama. Nanti teman-teman yang kita akan lihat, teman-teman lain rupanya mendukung juga. Ketiga, jangan pernah berpikir jangan pernah banding-bandingkan dengan orang. Mungkin orang
baru 1-2 video dia udah booming, udah dapat total 1.000 subscriber. Mungkin kita tidak. Saya tuh punya pendapat bahwa kura-kura jalan lambat, tapi kalau memang dia fokus untuk jalan ke satu tujuan, akhirnya sampai juga. Saya semangat itu, betul. Jadi jangan pernah berkata bahwa saya sudah tua. Ya. Jangan pernah, karena belajar itu sampai kapanpun, apapun yang dipelajari, umur berapapun, itu pasti bermanfaat untuk kita. Apalagi kalau bisa bermanfaat untuk orang lain. Katakanlah saya tidak dapat uang dari situ, tapi saya berharap YouTube saya itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Amin. Terima kasih Bu Rita untuk pesan yang sangat bijaksana dan juga bisa menjadi inspirasi buat banyak pemirsa. Dari Prof. Daniel, ada closing statement untuk pemirsa? Baik, para pemirsa sekalian, tidak ada kata terlambat untuk memulai suatu kegiatan, ya, khususnya kegiatan YouTuber, ya. Berapapun selang umur Anda, mari dari yang muda, belasan tahun, sampai yang sudah kepala 6, ya, ataupun mungkin 7, mari kita ikuti, ya, tren zaman untuk mempromosikan aktivitas kita, ya, dan aktivitas kita ini adalah aktivitas yang menarik bagi orang, dan itu pada akhirnya nanti, kalau tidak menghasilkan uang, tetapi akan menghasilkan berkat. Hidup kita sudah menjadi berkat. Amin. Terima kasih Prof. Daniel. Dari Pak John Lee, silakan Pak John Lee. Ya, di era milenial saat ini, terutama para kaula muda, tapi juga tidak menutup kemungkinan mereka yang sudah masuki masa purna bakti, carilah aktivitas yang menyenangkan seperti yang Ibu Rita sudah lakukan. Dan kalau aktivitas itu menyenangkan, apa saja yang kita pikirkan untuk kita lakukan pasti akan berhasil. Dan dalam pemasaran modern seperti saat ini, menjadi mengisi kegiatan yang sifatnya menjadi pemasar online itu menjadi tren di saat ini. Sehingga promosi-promosi apa saja yang kita mau sampaikan kepada konsumen pasti akan dilihat oleh banyak orang. Dan yang menarik dari Ibu Rita tadi adalah dia mau menguji cita rasa, ternyata cita rasanya itu tidak pernah menipu, ya. Walaupun tidak ada orang yang menilai, tetapi dia yang menilai sendiri ternyata laku di pasar juga. Dan ini sangat luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Pak John Lee, dan sekali lagi terima kasih kepada 3 narasumber kita, dari Ibu Arita, Profesor Daniel, Pak John Lee yang sudah membagikan inspirasi dan berkat pada malam hari ini. Terima kasih Bu Rita, sukses ya untuk YouTube-nya. Semoga setelah malam ini makin banyak subscribernya, makin banyak viewersnya, dan makin banyak para calon-calon usahawan yang akan mengikuti jejak dari Bu Rita. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik pemirsa, kita telah menyaksikan satu karya yang luar biasa, di mana ini boleh menjadi inspirasi buat kita semua. Tidak ada kata terlambat. Apa yang kita lakukan itu boleh menjadi berkat buat sesama. Sementara kita berkarya, menghasilkan sesuatu yang mulia bagi Tuhan, maka Tuhan akan memberkati bisnis yang kita lakukan menjadi luar biasa. Ikuti terus acara Kamu Bisa di setiap hari Selasa malam. Sampai bertemu lagi, Tuhan Yesus memberkati.